Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Saya juga ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kuliah personal selling chapter 12. Sebelumnya, kalau masih ingat, kita sudah mempelajari bagaimana mendekati konsumen dengan gaya penjualan adaptif, mulai dari memanfaatkan telepon contact, social contact, dan berujung ke business contact di chapter 10. Kemudian, kita secara efektif berusaha menemukan kebutuhan konsumen atau need discovery melalui beberapa teknik bertanya di chapter 11. Maka tahap selanjutnya adalah melakukan presentasi dengan gaya konsultatif yang akan dikupas lebih dalam di chapter 12. Sederhananya, dalam chapter ini akan ada 3 poin besar yang perlu kalian pahami dalam melakukan presentasi penjualan. Yang pertama, how to do need satisfaction presentation. Melakukan presentasi yang konsultatif artinya kita sebagai salesperson mampu mempresentasikan penawaran solusi kita yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan konsumen atau need satisfaction. Akan ada 3 cara untuk melakukan presentasi tipe ini. Pertama, presentasi yang informatif, persuasif, atau reminder. Tentunya ketiga strategi tersebut bisa dilakukan dalam kombinasi tergantung dengan tipe konsumen seperti apa yang sedang kita hadapi. Yang kedua, kita perlu mengetahui guideline-guideline yang diperlukan dalam melakukan presentasi untuk yang menambah nilai, yang kedua presentasi persuasif, dan yang ketiga presentasi ke grup pembeli. Nah, yang ketiga adalah how to add value to your sales demonstrations. Saat presentasi pun kita seringkali perlu melakukan demo ke konsumen. Di bab ini kita akan mengetahui apa saja yang bisa kita manfaatkan agar demo sales kita memiliki nilai tambah. Pertama, kita akan bahas tentang strategi presentasi yang konsultatif dalam artian dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Ada 3 jenis, yaitu informatif, persuasif, dan reminder yang akan kita bahas satu persatu. Pertama, strategi presentasi yang informatif. Presentasi tipe ini perlu menekankan pemberian fakta-fakta, misalkan dari laporan teknis perusahaan, referensi yang valid, atau testimoni konsumen sebelumnya. Biasanya, tipe ini cocok untuk mengenalkan produk atau layanan jasa yang baru sehingga salesperson menjadi kunci sukses dari penjualan barang baru perusahaan tersebut. Sebagai contoh, di perusahaan farmasi yang tipikalnya perlu terus mengenalkan obat baru agar tidak kalah saing dan menghadapi penyakit yang terus berkembang, maka salesperson-nya akan sering menggunakan presentasi tipe ini agar calon konsumennya, yaitu dokter, terbayang dengan detail obat terbaru tersebut. Maka, salesperson perlu memegang prinsip less is more, yaitu dengan menyiapkan informasi yang singkat, padat, dan jelas, sehingga akan lebih efektif dibandingkan membanjiri konsumen dengan banyak informasi atau overload information. Terlebih lagi, kita kini hidup di masa information economy. Konsumen sudah mampu mencari informasi sendiri dalam jumlah yang banyak. Maka jika salesperson ingin melakukan presentasi ini, kita perlu menjadi seorang trusted advisor, memberi saran yang dapat dipercaya oleh konsumen, bukan lagi sekedar pemberi informasi. Nah, sebelum saya melanjutkan untuk membahas tipe presentasi yang kedua, saya ingin mengajak kalian untuk bersama-sama menyaksikan suatu video yang sangat menarik untuk kuliah personal selling. Di akhir tahun, ada sebuah kebiasaan manajemen saya yang saya lakukan selama ini, yaitu mereview performa tahun berjalan dan membuat rencana tahun ke depan. Dalam review tersebut, kita membahas apa sesuai targetkah pencapaian tahun ini, di bawahkah atau di atas, lalu melakukan strategi apa tahun berikutnya agar menjadikan kita selalu mencapai prestasi tersebut. Hal ini menjadi rutinitas tahunan dan saya merasa harus ada sesuatu yang baru. Ada baiknya saya meluangkan waktu dengan pakarnya. Bagi saya, pakar tersebut haruslah orang yang jauh lebih berpengalaman dari saya, jauh lebih pintar dari saya, harus membuktikan lebih banyak dari saya, dan hal itu banyak. Ada banyak orang yang di atas saya walaupun usianya terkadang lebih muda dari saya. Namun saya nggak peduli. Kalau belajar, saya taat kepada siapa saja yang telah membuktikan. Metode tersebut harus terbukti oleh pengalaman orang tersebut. Tanpa pandang usia, pendidikan, atau status, saya akan taklid duduk belajar di hadapan dia. Di hadapan saya saat ini ada CEO muda dari perusahaan internasional. Jarang loh perusahaan internasional yang ternama di sebuah negara seperti Indonesia memberikan jabatan CEO atau country manager pada lokal atau pribumi. Bisa dihitung jari. Jujur deh, ketika Anda bersama orang ini, dia high caliber. Anda akan merasakan getaran berbeda. Semangat antusiasmenya berbeda. Cara pandang dan isi kata bicaranya berbeda. Itu yang saya butuhkan. Secara pikiran rasanya kapasitasnya 2 kali orang normal. Saya sangat membutuhkan sisi kekuatan darinya, terutama masalah target tahun depan. Saya buka dengan pertanyaan.
Mas, anak buah seperti apa idaman Anda? Dia menjawab, ada banyak tipe anak buah dan saya paling suka adalah mereka yang punya prinsip dan berani stand up pada prinsip, berani mengungkapkan keatasan dan berani menanggung resiko kalau salah. Wah, itu jarang Mas, saya menjawab cepat. Benar, itu juga yang menjadi alasan banyaknya perusahaan asing di Indonesia ragu dalam mengangkat leader orang Indonesia. Kenapa begitu Mas? Saya bertanya. Ini pertanyaan saya di perusahaan saya dulu kepada atasan saya di kantor pusat. Dan pendapat orang di kantor pusat di Amerika, jawabannya adalah jarang sekali follower bawahan kita yang berani berpendapat. Kebanyakan yes sir, yes ma'am. Kalaupun berpendapat, informasi yang mereka berikan sangat dangkal. Ini menunjukkan mereka tidak cukup belajar atau tidak mencari data lebih lengkap lagi atau tidak kurius. Kebanyakan mereka profesional sekali lagi tidak kurius. Itu mungkin hanya orang di sekeliling saya. Dia melanjutkan. Menurut saya, curiosity itu penting. Curiosity itu keingintahuan. Curiosity itu membawa kreatifan. Curious itu membawa solusi. Curiosity adalah pergolakan dalam pikiran atas masalah yang terjadi. Masalah dibaca dalam diri seseorang karena peduli. Empati adalah awal problem solver. Jadi rendahnya empati, itu rendahnya curiosity. Jadi rendahnya kreativitas dan produktivitas. Kurang empati itu kurang peduli. Kurang peduli itu tidak berkontemplasi dia. Orang yang tidak berkontemplasi itu orang yang tidak ada keingintahuan. Dan ketidakingintahuan tersebut membuat dia jadi tidak kreatif. Inilah yang menjadi penghalang karir seseorang tidak mencapai puncak sebagai leader karena masalah ini dasarnya. Yang jadi masalah lain adalah hal ini bukan hal yang didapat di kuliah atau di bangku sekolah. Hal ini adalah private kemenangan pribadi setiap individu yang ingin maju. Hubungan sama anak buah yang baik jadi apa Mas? Saya berusaha mencerna bahasa tinggi yang dia sampaikan. Begini jawab, good doer pelaksana pekerjaan yang baik itu belum tentu good follower, dan good follower pasti good leader. Wah lah, saya bingung Mas. Saya berusaha mencerna bahan baru lagi ini. Begini deh, saya bicara pakai bahasa Mas Mardigu yang penggemar psikologi terapan. Tahu Rosenthal Effect kan? Ya, saya tahu, saya jawab. Tentang ekspektasi tinggi atau pengharapan tinggi. Saya pun menjawab sambil mengingat pelajaran di kampus dulu tentang dunia kampus psikologi, yaitu Robert Rosenthal yang nyaris hilang dalam pikiran saya kalau tidak di looping dengan pertanyaan barusan. Apa yang Mas ingat tanyanya lagi? Rosenthal membuat studi di 3 kelas yang diajar oleh, kata saya memulai cerita yang saya tahu dan mudah-mudahan ini yang dia maksud. Kelas pertama dikatakan di awal semester bahwa mereka orang pilihan. Mereka orang yang telah terseleksi dengan baik. Biasanya prestasi tahun-tahun sebelumnya. Di kelas pertama ini, muridnya akan mendapatkan nilai A. Di kelas satunya, Rosenthal mengatakan bahwa kelas ini adalah kelas yang tersisa dari orang-orang yang terbaik. Kelas ini adalah kelas yang rata-rata. Kemudian di kelas terakhir, Rosenthal tidak mengatakan apapun. Padahal ketiga kelas tersebut berisi orang yang sama dipilih secara acak. Pelajaran semesteran berjalan sama, ujian pun isinya sama, namun sepanjang semester, hasil di ujung semester bisa diduga kelas pertama semuanya A, kelas kedua rata-rata nilainya. Bahkan banyak yang flunk atau gagal. Kemudian di kelas yang C lebih parah lagi karena tidak ada kepedulian. Demikian saya menceritakan ulang sedikit tentang Rosenthal Effect. Benar Mas, itu yang saya maksud. Nah, good doer kalau dikasih 100% target biasanya hanya mencapai 80%. Namun, good doer jika dikasih 120% target biasanya tidak tercapai karena mereka menganggap diri mereka hanya pelaksana. Good follower jika diberikan 150% target bisa mencapainya karena mereka saya beri Rosenthal Effect seperti di kelas pertama. Robert Rosenthal. Saya heran, kenapa nggak good doer yang dibeli Rosenthal Effect? Saya masih belum bisa paham. Begini Mas, saya membedakan good doer dengan good follower begini. Namun sebelumnya saya mau tanya Mas Mardigu. Menurut Mas, Rosenthal Effect bisa berlaku sebaliknya nggak? Maksudnya, saya bertanya karena nggak paham. Kalau anak buah dikasih pengharapan tinggi, high expectation, dan dikatakan mereka orang pilihan, hasilnya excellent, kelas A tadi. Betul ya? Pertanyaan sekarang, apakah kalau atasan diberi pengharapan tinggi oleh bawahannya, hasilnya sama, akan excellent juga? Saya terdiam. Ini kasus menarik dan tidak bisa dijawab dengan asumsi. Harus pakai empiris, harus pakai studi, harus pakai eksperimen. Menarik ini. Berulang kali ada itu dalam pikiran saya. Ini bisa jadi tesis doktoral nih. Apakah Rosenthal Effect bisa berlaku vice versa? Sebaliknya atau malah tidak jalan? Saya geleng-geleng kepala, saya tidak tahu itu jawaban saya. Dijawab olehnya, Mas, Rosenthal Effect ketika dibalik hasilnya 2 kali lipat lebih efektif lagi. Anak buah menyemangati dan memberi ekspektasi tinggi kepada atasan, dan bagi saya itu adalah good follower. Kalau good doer, mereka harus kita Rosenthal kan. Kalau good follower, mereka kita Rosenthalkan dan mereka memberikan kita Rosenthal Effect balik. Saya mencerna semua diskusi ini sambil mengunyah sarapan pagi dengan secangkir teh hangat. Ditambah Rosenthal Effect. Ini adalah sarapan pagi paling bergizi bagi saya. Saya akan menceritakan high ekspektasi kepada semua subordinate bawahan saya dan mitra saya. Dan saya lihat adakah yang memberikan balik Rosenthal Effect ke saya. Sehingga saya tahu bahwa saya memiliki leader. Bagaimana kalau kita mainkan di tahun depan 2020?
Nah, apa kaitannya antara kuliah personal selling dengan video tersebut? Video tersebut adalah video yang dibuat oleh Bapak Mardigu Wowik. Beliau adalah seorang yang luar biasa, namun kalau kalian ingin lebih lanjut, kalau kalian ingin tahu lebih lanjut tentang beliau, maka kalian bisa googling sendiri siapa beliau lebih lengkapnya. Ada kutipan yang menarik dalam video tersebut, yaitu empati adalah awal problem solver. Bukankah selama ini kita memahami salesperson yang baik adalah salesperson yang bisa menjadi partner bagi konsumen, yang bisa membantu menyelesaikan masalah kebutuhan mereka dengan produk atau jasa kita? Maka, modal awal dari salesperson yang dibutuhkan saat ini adalah empati. Latihlah diri kalian untuk memiliki empati, yaitu membayangkan diri kita di situasi orang lain. Dengan begini, diri kita akan lebih serius mencarikan solusi yang terbaik bagi konsumen kita. Kemudian, bagaimana kita bisa melatih empati ini? Sebagai contoh, saat PBL, latihlah rasa empati kalian. Ketika kalian menjadi PJLO, yakinkan diri kalian penting untuk membuat teman-teman kalian lebih tahu hal baru dari LO-mu. Teman-temanmu ini haus akan ilmu. Maka, saya yakin saat kalian mempresentasikan jawaban LO kalian, kalian akan menyampaikan ilmu yang benar-benar bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman kalian. Nah, itu hanya sekedar intermezzo. Sekarang, kita masuk ke tipe strategi presentasi yang kedua, yaitu persuasif. Untuk tipe ini, kita perlu paham dulu bahwa persuasif itu berbeda dengan manipulasi. Bedanya dalam hal di persuasif, yang salesperson lakukan adalah memotivasi konsumen untuk sukarela melakukan hal yang kita inginkan. Sehingga konsumen atas keinginannya dan secara sadar mau melakukan hal tersebut dan ia senang atas keputusannya. Ingat, keputusan konsumen dapat didasari oleh rasional maupun emosinya. Di presentasi persuasif inilah kita berusaha menyasar sisi emosi konsumen dengan harapan baik kepercayaan, sikap, dan behavior konsumen akan berubah dan mau membeli produk kita. Tentunya, agar bisa handal di tipe ini, maka diperlukan latihan dan pengalaman yang mungkin lebih banyak dibandingkan tipe yang pertama. Tipe presentasi yang ketiga adalah strategi presentasi yang sifatnya reminder atau pengingat. Seringkali tingkat awareness orang terhadap produk atau service kita akan berkurang seiring dengan berhentinya promosi barang-barang tersebut. Maka salesperson perlu melakukan reminder presentasi, umumnya ke konsumen-konsumen lama untuk mempertahankan tingkat awareness mereka atau agar produk kita menjadi top of mind di benak konsumen. Ini juga dikenal sebagai reinforcement presentations, presentasi penguatan. Presentasi tipe ini juga kadang-kadang dilakukan sebagai bentuk pelayanan kita kepada konsumen setelah penjualan atau after sales. Mungkin saja konsumen kita butuh diedukasi kembali tentang produk yang telah dibelinya. Nah, selain itu, bagi konsumen yang sudah biasa membeli dan merasakan kualitas produk kita, lama-kelamaan mungkin mereka ingin uh, adanya diskon karena mereka telah melihat produk kita sebagai komoditas, yaitu barang yang diperlukan untuk keperluan sehari-hari. Sebagai contoh, sembako. Sembako itu adalah contoh dari barang komoditas. Nah, untuk mengurangi kemungkinan konsumen meminta diskon atas pembeliannya yang berulang dari produk kita, maka kita perlu membangun pemahaman dari waktu ke waktu di benak konsumen bahwa harga yang kita tawarkan ini sebenarnya sebanding dengan nilai tambah yang selalu bisa konsumen dapatkan. Jadi, dengan harapan pemahaman tersebut bisa menekan permintaan konsumen untuk meminta diskon ke kita. Nah, dalam melakukan presentasi yang konsultatif, diperlukan perencanaan yang baik menyesuaikan dengan profil audiens kita. Kalau kita melakukan presentasi yang sekedar dihafal atau ada skripnya, atau istilahnya adalah canned presentation, maka kita cenderung dengan mengabaikan kebutuhan unik dari tiap konsumen kita, dan mereka pun juga cenderung untuk mengabaikan presentasi kita. Lalu, kira-kira apa saja yang perlu disiapkan untuk presentasi konsultatif yang terencana dengan baik agar bisa memberi nilai tambah? Pertama, dari hasil need discovery di tahap sebelumnya, kita dapat mendesain isi presentasi kita agar bisa pas dengan kebutuhan konsumen. Atau istilah lainnya adalah custom tailored. Sebagai contoh, kalau misalkan kalian pergi ke tukang jahit, lalu kalian ingin menjahit baju yang pas dengan ukuran kalian, maka tentunya baju yang dijahit itu tidak akan cocok atau tidak akan muat digunakan oleh orang lain, karena itu memang benar-benar pas ukuran kita. Itulah yang juga prinsipnya digunakan dalam presentation that adds value.
Nah, kita perlu menghindari presentasi yang depersonalized atau presentasi yang seragam bagi semua tipe konsumen, sehingga kita tidak memperhatikan kebutuhan unik mereka. Jadi di sini mulai terasa pentingnya tahap need discovery perlu dilakukan secara efektif agar kita tahu betul apa sih yang dibutuhkan konsumen lalu kita gunakan itu untuk mendesain presentasi kita. Nah, kemudian presentasikan beberapa ide itu satu persatu. Beri jeda agar konsumen tidak bingung dengan mendapatkan informasi yang banyak dalam satu waktu. Pastikan konsumen sudah memahami ide yang satu sebelum mempresentasikan ke ide yang lainnya. Buatlah presentasi yang singkat, padat, dan jelas. Asumsikan jangan sampai kita membuang waktu konsumen kita dengan presentasi yang bertele-tele. Bahkan ada tagline KISS, Keep it simple and straightforward. Gunakan bahasa yang dipahami oleh konsumen. Melakukan demo dari produk kita yang kita tawarkan ke konsumen adalah langkah yang sangat baik untuk memudahkan mereka memahami teknik produk kita dan membuktikan dengan nyata benefit yang bisa mereka peroleh. Demo perlu diperkuat dengan memberikan bukti atau proof devices yang bisa berupa testimoni, laporan perusahaan, data konsumen, dan lain-lain. Nah, saat presentasi, manfaatkan seluruh panca indera konsumen kita agar mereka lebih tertarik dengan presentasi kita dan meningkatkan minat beli mereka. Nah, ini memerlukan kreativitas dan juga bisa diselipkan dengan rasa humor. Nah, kalau kalian presentasi makanan, maka audiens itu pun perlu merasakan, menyentuh, mencium bau makanan tersebut. Kalau kalian presentasi properti, maka perlu disediakan market agar audiens bisa memvisualisasikan lebih baik tentang detail bangunan tersebut. Bahkan ada pepatah Cina yang berbunyi, "Tell me, I will forget, show me, I may remember, but involve me and I will understand." Nah, pepatah ini perlu kita terapkan di dalam presentasi sales kita secara seimbang. Kapan kita harus menceritakan, kapan kita harus memperlihatkan, kapan kita harus melibatkan audiens kita dalam presentasi. Untuk mudahnya, kita bisa menggunakan demonstration worksheet seperti ini untuk memperjelas kira-kira mana nih bagian yang bisa kita telling, show, dan involve. Oke. Nah, dalam hal tempat presentasi ini pun juga menjadi penting. Seringkali kita juga perlu menyewa tempat conference, misalkan di hotel atau pakai ruang conference perusahaan untuk melakukan presentasi yang bebas dari gangguan. Kemudian, kita juga perlu menyiapkan bukti atas klaim benefit produk kita. Namun, ternyata itu tidak cukup. Tidak cukup untuk meyakinkan konsumen tanpa dibarengi dengan menyuguhkan informasi apa bedanya produk kita dengan produk kompetitor atau yang kita kenal dengan value proposition. Ingat, konsumen itu sibuk. Mereka akan terbantu dan sangat senang dengan salesperson yang mampu memahami poin kritis dalam bisnis mereka, mampu menyampaikan value proposition dengan baik, mampu menjelaskan kelebihan produk kita dibandingkan dengan kompetitor, sehingga salesperson perlu beli produk kita. Kita perlu juga menerjemahkan benefit bagi konsumen dalam hal seberapa besar saving atau penghematan yang bisa mereka dapatkan melalui produk atau jasa kita. Ini biasanya umum digunakan dalam B2B. Kemudian pastikan tidak ada hal sepele yang luput saat presentasi, yang terjadi saat presentasi. Uh, Sebagai contoh, kalau misalkan kita presentasi via online, pastikan kita sudah menguasai platform online tersebut. Pastikan kita sudah mempunyai plan B ketika nanti listrik mati dan lain-lain. Nah, ini mudahnya bisa kita buat checklist, namanya check sales tools. Nah, yang terakhir adalah saat akhir presentasi, mudahkanlah konsumen memahami presentasi kalian dengan merangkum isi presentasi tersebut. Ingat, mendengarkan presentasi itu hal yang cukup melelahkan bagi audiens. Di slide ini kita akan membahas bagaimana melakukan presentasi yang persuasif. Pertama, kita perlu ingat bahwa hubungan yang baik antara salesperson dan calon konsumen adalah dasar yang diperlukan agar calon konsumen tersebut mau memberikan informasinya kepada salesperson. Tentunya hubungan yang baik bisa dibangun melalui kemampuan komunikasi salesperson yang menarik, bisa menggunakan bahasa yang sesuai dengan konsumen yang dihadapi, dan juga perlu stay connected di platform online saat ini. Nah, yang kedua, ketika presentasi persuasif, targetkan ke hubungan emosi konsumen atau emotional links. Biasanya kalau di B2B yang dianggap bisa mempengaruhi emosi konsumen itu adalah hal-hal yang berbau market share, inovasi, customer service, peningkatan kualitas, pengurangan biaya operasional, dan lain-lain. Nah, jika kita menyasar hal-hal tersebut ya, dan tentunya dengan menggunakan kata-kata persuasif saat presentasi, biasanya akan memperbesar peluang closing sales kita.
Dan sebaiknya kita perlu fokus terhadap beberapa emotional link saja, tidak usah semuanya kita cover. Nah, contoh-contoh kata persuasif yang bisa kita gunakan adalah gunakan kata sapaan Anda, kamu, atau kita sebutkan nama perusahaan atau nama konsumen kita. Kemudian kita bisa menggunakan kalimat advantage, benefit, dan lain-lain. Bisa kalian cek lebih lanjut di buku Selling Today. Nah, yang ketiga, konsumen itu tidak membeli barang, tapi mereka membeli apa yang barang tersebut bisa lakukan untuk mereka. Sebagai contoh, misalkan kita membeli laptop, umumnya bukan hanya karena seperti apa fitur dari laptop tersebut, tapi kita kemudian mempertimbangkan bagaimana fitur laptop tersebut bisa bermanfaat buat kita. Misalkan untuk mengerjakan tugas kuliah, edit-edit desain, main games, dan lain-lain. Kalian juga perlu konfirmasi ke konsumen tentang benefit yang kalian sampaikan untuk melihat reaksi atau respon mereka. Apakah mereka butuh dengan benefit tersebut atau tidak. Sekalian juga kita bisa memeriksa apakah mereka sudah paham atau belum dengan penjelasan kita. Ingat, gunakan kalimat benefit, bukan fitur seperti di chapter sebelumnya yang pernah kita bahas. Yang keempat, untuk meningkatkan gaya komunikasi kita yang lebih menarik perhatian konsumen, bisa melakukan showmanship. Misalkan, sebagai contoh nih, kalau kita datang ke suatu pameran, terus ada perusahaan yang mendemonstrasikan kualitas produknya yang tahan api dengan cara menyimpan produknya dekat api, ini mungkin bisa juga termasuk sebagai showmanship dalam selling. Showmanship dalam selling. Namun, perlu dihindari showmanship yang berlebihan, sehingga bisa menipu konsumen. Kesannya bisa menipu konsumen, karena tidak sesuai dengan benefit yang kita propose ke konsumen. Hal lain yang perlu kita sadari dalam selling adalah sebenarnya salesperson menawarkan suatu barang baru yang berbeda dan belum pernah dicoba oleh calon konsumen kita, sehingga sangat wajar yang namanya penolakan dari konsumen. Nah, ini perlu kita atasi dengan cara apa? Dengan cara membantu konsumen untuk memahami lebih dalam benefit produk kita dan tidak melihatnya sebagai ancaman. Kaitkan selalu dengan personal benefit yang bisa didapatkan oleh konsumen. Buatlah menarik presentasimu di awal dan akhir presentasi. Kalau di awal, maka konsumenmu bisa lebih tertarik untuk mendengar lebih lanjut di sisa presentasimu. Kalau di akhir, bisa menarik perhatian konsumen untuk melakukan closing. Terakhir, manfaatkan kekuatan asosiasi melalui kalimat metafor, cerita, dan testimoni, sehingga konsumen lebih mudah memahami dan menghubungkan dengan kondisinya. Nah, seperti yang pernah kita bahas di beberapa chapter sebelumnya, presentasi sales ini juga bisa dilakukan di depan beberapa orang dalam satu grup pembeli yang memiliki peran berbeda-beda untuk menentukan pembelian. Maka dari itu, melakukan presentasi seperti ini menjadi cukup menantang. Maka ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, identifikasi semua peran orang-orang yang hadir sebagai audiens presentasi kita. Perkirakan kira-kira bapak atau ibu yang mana nih yang paling mempengaruhi keputusan pembelian dalam grup tersebut. Kita harus siap dengan kemungkinan diberi pertanyaan yang sulit dari kelompok pembeli ini. Yang kedua, kita perlu kuasai kondisi ruangan yang kita gunakan untuk presentasi, agar nantinya tidak akan ada hal sepele yang bisa mengganggu presentasi kita dan bisa juga mengurangi kegugupan kita saat presentasi. Yang ketiga, buat presentasi kita jelas dan simpel. Fokuskan saja ke beberapa benefit yang relevan dengan calon konsumen kita. Yang keempat, bersiaplah dengan pertanyaan yang beragam, mulai dari finance, operational, kompetisi, dan lain-lain. Kita jangan sampai menghindari pertanyaan dari konsumen dan juga bahkan menggiring konsumen untuk tidak bertanya sama sekali. Karena ini artinya kita tidak mau membantu mereka untuk memahami produk kita. Nah, ini adalah selling tools yang bisa kita gunakan agar demonstrasi kita lebih efektif saat presentasi. Ada 10 selling tools yang saya yakin sudah sangat familiar bagi kita semua. Sebagai contoh, yang pertama adalah plan tours. Artinya kita mengundang calon konsumen untuk bisa melakukan kunjungan ke dalam pabrik kita untuk melihat bagaimana realnya produksi, kemudian manajemennya, terus SDM-nya, dan lain-lain. Kita juga bisa menggunakan model, yaitu seperti market tadi untuk produk properti, menggunakan foto, portofolio support material, dan lain-lain. Dan yang paling terpenting menurut saya ini adalah rehearse the presentation. Artinya kita perlu melakukan latihan yang berulang-ulang agar presentasi kita mendekati sempurna, bahkan sempurna, di depan calon konsumen kita nantinya. Karena tentu latihan itu makes perfect. Oke. Nah, dalam presentasi, sebagai salesperson, kita pasti akan menemui berbagai tipe orang yang tidak bisa kita prediksi. Bahkan juga kita terjebak dalam situasi yang sangat beragam.
yang tidak bisa kita kontrol. Namun, di sisi lain kita juga tetap perlu membawa misi untuk menjual produk kita. Nah, maka sangat dibutuhkan kelenturan atau fleksibilitas dari diri kita untuk menghadapi situasi-situasi tersebut. Berikut ini adalah ragam skill yang bisa diaplikasikan dalam tiap tahap sales presentation dalam tiap tahap sales presentasi, mulai dari questioning skills sampai closing skills, mulai dari need discovery sampai servicing the sale. Nah, kita tiba di akhir kuliah chapter 12. Jika ada pertanyaan mengenai materi hari ini, kalian bisa menuliskan pertanyaan tersebut di Q&A forum di e-learning Polban. Oh iya, meski minggu ini tidak ada tugas, tapi silakan kalian persiapkan konsep presentasi sales individu masing-masing yang nantinya akan ditampilkan. Nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut mengenai jadwal pelaksanaan presentasi tersebut. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.